Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan acara kita pagi hari ini mendapat ridhanya, berkahnya, dan ganjaran pahalanya, serta bermanfaat dan berfaedah untuk kita semua. Amin. Sebaiknya jangan terlalu sering Abi menegur karena membuang waktu. Yang mengantuk kah? Yang mengganggu teman kah? Atau adanya hal-hal yang bisa menarik perhatian orang yang kamu lakukan. Bisa dipahami? Bisa dipahami? Sebelum itu, pengumuman kepada para orang tua atau wali murid melalui media ini. Barangkali karena ada sekian banyak pertanyaan-pertanyaan juga yang diajukan oleh para orang tua dan wali murid rumah, berarti beliau-beliau juga aktif mendengarkan. Maka boleh ajukan pertanyaan melalui WA, menjelang kita setting acara kita bisa bertanya langsung nanti. Jadi tadi pun masuk juga pertanyaan lewat Bu Ami, juga dari yang lain. Ada dikumpul-kumpulkan pertanyaannya. Pertanyaan-pertanyaan itu besar faedah dan manfaatnya untuk kita semua. Karena yang ditanyakan masalah harian-harian yang barangkali penting untuk diketahui dengan segera. Untuk itu kembali kita sampaikan kepada orang tua atau wali murid atau siapa saja yang ikut acara ini. Silakan bertanya untuk sementara tentu melalui WA atau melalui FB, karena kita belum men-setting acara kita sehingga dapat bertanya langsung. Mudah-mudahan tim kita nanti bisa membuat bagaimana kita bisa berdialog langsung atau bertanya langsung sehingga dapat solusinya. Juga kepada guru-guru kita yang kurang aktif atau barangkali sudah mengetahui semua sehingga tidak perlu lagi menanyakan sesuatu, atau sekedar merangsang murid kita untuk bertanyalah. Kita minta juga guru-guru kita aktif. Kemarin juga sudah disampaikan, walaupun ilmu kita sudah menyulang ke langit yang lewat aras ilmu kita, tapi kita sama-sama mensupport kegiatan ini, sama-sama ikut hadir, sama-sama kita mengasih semangat kepada anak-anak kita. Karena ada guru-guru kita yang barangkali merasa sudah penuh dan melimpah ruah ilmunya, tapi setidaknya saya panggil untuk ikut berpartisipasi, menyemangati kami-kami yang perlu disemangati. Mudah-mudahan pesan ini bisa berguna. Baik, kita langsung, kita dahulukanlah pertanyaan orang tua ini dulu. Yang pertama, yang tadi pagi dari Bu Ami, ya, tidak salah. Ada wali murid atau orang tua yang bertanya tentang tayamum. Bolehkah kami bertayamum dengan menggunakan kain basah? Lalu kain basah itu disapukan ke tempat-tempat anggota wudhu. Dan juga kasus ini pernah terjadi. Ada seorang guru yang memfatwakan bahwa basahi sapu tangan lalu pakai itu untuk tayamum di pesawat menuju tanah suci. Persoalan ini barangkali kita berbeda pemahaman dan sisi pandang. Tayamum itu adalah solusi alternatif kemudahan dan keringanan yang Allah berikan kepada kita lantaran kita tidak bisa menggunakan air, memakai air, atau lantaran air tidak ada, atau air itu sangat jauh, atau air itu ada tapi berguna lantaran sedikit, atau bisa jadi ketakutan luar biasa antara kita dengan air, ada sesuatu yang mengganggu, yang menakutkan. Maka ketika itu jalan keluarnya diberi kepada kita bertayamum. Apa tayamum? Tayamum itu artinya kan menyengaja.
menyengaja mencari tanah suci yang berdebu untuk disapukan ke wajah dan ke telapak tangan atau ke tangan, sehingga kita dibolehkan mengerjakan salat. Itu kira-kira definisi sederhana. Secara bahasa titayammama menyengaja. Itu menyengaja mencari tanah suci yang mengandung debu atau tanah yang dihaluskan sehingga ada debunya untuk disapukan ke wajah dan ke tangan agar kita bisa melakukan salat, karena syarat sah salat adalah suci daripada hadas kecil dan hadas besar, namanya tayamum. Dua itu alternatif, tidak bisa berwudu tayamum. Lalu pertanyaan beliau, bolehkah kita membasahi kain? Lalu kain itu dimasukkan ke plastik. Ini pernah juga terjadi. Beliau mau ke tanah suci, mau naik pesawat. Kata guru-guru beliau menjelaskan bahwa di pesawat tidak ada debu, karena pesawat itu steril dan higienis, bersih. Tidak mungkin kita ke dinding pesawat atau ke bangku atau ke bawah, karena bertayamum itu harus pakai debu. Untuk dianjurkan kepada jamaahnya mencari sapu tangan, 6 sapu tangan, basahi, kemudian masukkan ke plastik. Tiba waktu salat nanti sapukan ke anggota wudu, sapukan ke wajah, tangan satu, kepala, kaki, sehingga 6. Ini namanya hal yang mudah dipersulit, padahal tujuan tayamum itu untuk mudah. Yuridullahu bikumul usra wa la yuridu bikumul usra. Allah menginginkan kemudahan, bukan kesulitan dan kesempitan. Agama ini mudah. Agama ini lapang kalau berilmu. Jangan dicari-cari, diganti, ditukar dan dialihkan sesuatu yang sudah jelas. Kalau di pesawat ada debunya. Bahkan Nabi juga bertayamum ke dinding. Banyak fatwa ulama menjelaskan di pesawat itu cukup kita ke bangku pesawat atau ke dinding pesawat atau ke bawah pesawat lantainya, boleh, sah. Tempelkan tangan ke situ lalu bertayamumlah. Tidak perlu menyusah-nyusahkan diri. Yang kedua, dengan pakai kain basah itu ada nanti hal-hal yang tidak bisa dijangkau oleh kain basah. Kalau kita sakit bagaimana? Sakit pun begitu. Alternatifnya cuma satu, tayamum. Tayamum itu dengan tanahnya mengandung debu. Namanya sa'idan thayyiba. Sa'id, sesuatu yang ada di permukaan bumi. Lalu lama-lama terpakai sa'id itu untuk tanah. Tanahnya lahu gubar. Tanah itu berdebu. Ini jawabannya, tidak usah pakai menyusah-nyusahkan pakai kain segala, karena solusinya telah disampaikan oleh ayat dan hadis, dan Nabi pun praktek seperti itu. Tidak ada solusi ketiga. Bakal lebih ringan. Coba lihat ini, lebih ringan. Andaikan ini permukaan tanah atau dinding yang dikira sudah debu, cukup bismillah. Ditiup, kalau banyak debu tiup. Pendapat mengatakan tepuk, tapi ini pendapat yang mana tanfa'na fakha fihima. Ditiup, sapukan ke wajah. Ulang lagi, tiup lagi, sapukan ke tangan. Selesai tayamumnya. Tidak sulit. Karena agama itu gampang, mudah, ringan, enteng. Yusrun wa suhlun, gampang dan mudah. Yang sulit itu bagi orang yang tidak berilmu. Dicarinya jalan berbelok dan berliku-liku. Bukannya bertambah mudah, tapi bertambah payah. Tidak bolehkah? Ya silakan, kalau mau seperti itu juga, bawalah kain basahan. Basahkan kain. Tapi itu tidak ada ajarannya. Kalau air betul.
Walaupun airnya segini, dan ini kalau dicukupkan sudah cukup untuk berwudu. Cukup untuk berwudu. Dalam berwudu itu cuma dua terpakai. Pertama namanya ghusl. Yang kedua mashun. Ghusl untuk mencuci dengan air. Kalau mashun menyapu. Mashun untuk kepala. Wamsahu biru'usikum. Selebihnya dengan ghusl. Faghsilu. Dua cara. Bertayamum itu bisa dicari tanah. Kalau dulu ketika kami belajar fikih dasar, guru kami mengajarkan cari tanah tebing. Tebingnya jangan tebingnya yang dikira-kira tidak bisa anjing pipis di situ. Tebingnya curap. Lalu ambillah tanahnya, halus-haluskan, taruh di atas tanah yang datar. Itu guru kami mengajarkan. Tapi setelah di tanah diteliti, tidak ada pula syaratnya tebing. Tanah tebing, tanah nafar namanya. Pokoknya di mana saja yang mengandung debu dan dikira di situ ada tanah, sudah. Ke dinding bisa. Ke jok mobil juga bisa. Nah, sementara cara bertayamumnya juga dua. Ada ulama yang berdasarkan hadis-hadis sahih satu kali saja. Bismillah. Ke wajah. Langsung ke sini. Selesai. Dalam satu pendapat mazhab Syafi'i mengatakan dua kali. Satu ke wajah, satu ke tangan. Tangan ini juga mengatakan sampai siku. Tapi ada pendapat sampai ini saja. Masing-masing punya dalil. Sangat mudah, enteng kalau tahu. Tapi jangan dipermudah, jangan diperenteng-enteng. Jangan diakal-akali. Kalau ada keterangannya, kerjakan itu. Jadi jawaban kita kepada ibu atau bapak atau wali murid, yang ada solusinya. Jika kita tidak dapat air atau tidak boleh menggunakan air, atau airnya sangat jauh, atau ada air tapi sedikit, hanya butuh untuk minum dan makan, atau kita takut ke tempat di mana air, misalnya malam, air di luar, di kampung-kampung air di luar, tak ada air rumah, kita sakit, tidak bisa pakai air, ke bawah, ke luar takut, ya tayamum saja di rumah. Mudah agama itu. Tapi jangan dipermudah-mudah. Kalau sudah ada keterangannya, itu saja pakai. Jangan cari yang lain. Tayamumnya tadi, mau 2 kali tepukan silakan. 2 kali silakan. 1 kali juga silakan. Itu perbedaan pemahaman. Mau sampai sini juga silakan. Mau sampai sini juga ada dalilnya. Nanti silakan rujuk kitab Bidayatul Mujtahid namanya. Jilid 1. Gampang sekali, mudah kalau kita tahu. Yang sulit itu bagi yang nak tahu atau yang sok-sok tahu. Makanya antum harus tahu, harus berilmu. Tidak boleh tak berilmu. Tidak ada tempat dalam Islam ini bagi orang yang tidak berilmu. Bisa di pesawat, bisa. Bahkan kalau kita bawa tanah ke pesawat, marah pramugarinya. Ini kami coba dulu tahun 2007. Karena kawan-kawan juga gigih membawa tanah ke pesawat pakai plastik. Di mana dibuka? Heboh juga. Padahal solusinya sudah ada. Ini jawaban Nabi kepada ibu, barangkali ibu yang bertanya di rumah, mudah-mudahan dapat dipahami. Kalau masih kurang jelas, kurang paham, ya silahkan tanya lagi melalui WA dan lain sebagainya. Itu tayamum. Itu jawaban yang pertama. Yang kedua, tadi juga masuk pertanyaan ini, pagi tadi. Ada murid-murid kita yang kegaya-gayakan, suka tasyabbuh, meniru-niru, mencontoh gaya-gaya bintang-bintang, artis-artis yang kadang-kadang tidak Islami, kadang-kadang artis itu tidak Muslim.
Idola kita sudah ada, namanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada istri-istri Nabi. Ada sahabat-sahabat yang mulia. Idola kita, ikutan kita. Antum-antum jangan meniru-niru. Petunjuk kita sudah ada, adabnya sudah ada, aturan sudah ada. Tidak ada yang selengkap, sesempurna dan paripurna daripada agama ini. Al-yawma akmaltu lakum, sudah sempurna. Nabi Muhammad itu wafat dan mati karena sudah sempurna beliau sampaikan. Kita yang tidak tahu dan tidak mau tahu. Ya. Sudah sempurna. Jangan mencontoh-contoh, meniru-niru yang bisa merusakkan, bahkan bisa menarik kita untuk dosa. Apa? Mentato dan mencabut bulu-bulu alis. Nah, ini sudah mulai nih. Guru kita bertanya ini, murid-murid kita yang jantan-jantan ini sudah mau kebegi-begian katanya. Sehingga ada yang mencoba mencabut, menghaluskan ini. Nah, ada yang sekarang tren. Pertama namanya kaza. Kaza itu mencolak-colak rambut. Di sini, di sini, di sini. Tinggal pokoknya rambutnya ada yang digundul sebagian, dibikin garis-garis. Namanya kaza. Dilarang oleh Nabi. Tidak bagus, itu setan merayu kita. Setan yang memujuk-mujuk, tidak bagus. Bagi orang yang jiwanya bersih, suka keindahan, suka kebersihan, tidak suka. Fitrah kita tidak suka. Kaza namanya. Makanya Nabi tidak suka kepada antum yang gaya-gaya rambutnya macam-macam. Selagi di sini, yang kemarin ditunjuk sudah diperiksa rambutnya. Terakhir hari ini janjinya. Yang kedua, mentato. Tato. Tato terbagi dua, tato permanen dan tato ditempel. La'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-washimah wal mustawshimah. Rasulullah melaknat orang yang mentato dan yang minta ditato, lebih-lebih perempuan. Jangan tiru itu. Apa itu laknat? Laknat itu disingkirkan, dijauhkan daripada rahmat. Tidak akan dapat rahmat. Laknat maknanya tersingkir, terjauh daripada rahmat Allah. Kalau tidak dapat rahmat kita, maka kita akan mengalami kesengsaraan. Bukan masalah uang, kesengsaraan, kegersaan jiwa. Salah satu yang dilaknat orang yang mentato. Lihatlah sekarang macam gaya orang. Islam mengajarkan mensyukuri nikmat badan yang indah ini. Ini sangat indah. Ahsani taqwim gitu. Ahsana kulla syai'in khalaqa. Allah telah membaguskan ciptaannya. Dan ciptaannya tidak ada yang batil. Ma khalaqta hadza batila. Wa sawwarahu fa ahsana suwar. Allah indahkan bentuk kita seindah-indah. Allah itu musawwir. Allah yang bentuk kita sebagus-bagusnya. Lalu dicoret-coret, diganti-ganti, dirubah-rubah, diukir-ukir. La'ana. Dilaknat, dikutuk. Laknat itu bukan hanya kutuk. Disingkirkan, dijauhkan daripada rahmat. Yang berhak melaknat adalah Allah dan Rasul. Kita tidak boleh. Kalau Allah melaknat, Rasul melaknat, malaikat melaknat, kita wajib melaknat. Kita wajib melaknat orang itu. Terjauh. Kalau sudah terlanjur, taubat. Kalau tidak mau dibuang, jangan operasi biar aja. Apalagi tato yang permanen, diukir-ukir, dirajah tubuh. Menganiaya tubuh, menandakan kita tidak suka gaya ini, ditukar.
ditukar. Namanya perempuan yang mentato dan laki-laki yang mentato atau perempuan yang minta ditato, dilaknat. Bayangkan onta saja dilaknat, kata Nabi, biarkan onta itu sudah dilaknat. Yang perempuan dengan ini, onta saja dilaknat oleh seorang perempuan, kata Nabi, ambil barang di atas onta itu, biarkan onta itu lepas, karena dia sudah dilaknat. Kalau makbul laknatnya bagi dia, binatang itu sudah tersingkir daripada rahmat Allah. Bagaimana kalau kita yang dilaknat? Dilaknat kita. Minta toh. Kita makanya belajar, makanya berilmu. Maka kita diajari adab. Bagaimana adab kita kepada pencipta kita. Mensyukuri nikmat kita seperti ini. Sudah gagah ini, sudah pas seperti ini. Tidak perlu ditambah-tambah, diukir-ukir. Namanya al-wasimah. Juga termasuk namanya, apa namanya? La'ana Rasulullah SAW an-namisah. Namis. Wal mutanammisah. Ini. Mencukur alis. Mencabutinya. Diganti dengan pensil. Dilaknat, haram hukumnya. Ini laki-laki sudah ada yang seperti itu. Kami tidak mau tempat ini dilaknat oleh Allah. Karena siapa yang dilaknat oleh Allah, maka tempatnya juga dilaknat. Orang yang bergaul dengan dilaknat. Kalau ada antum seperti itu, daripada kami kena laknat, antum keluar. Tidak boleh kita bergaul dengan orang yang dilaknat. Karena sudah laknat ada, rahmat tidak ada. Walaupun di sini Ustaz rahmat, tidak kena rahmat. Ada kita di sini yang dilaknat karena perangainya, tingkahnya haram, dia tidak dapat laknat, tempat kita ada. Walaupun Ustaz rahmat ada di sini, tidak dapat rahmat. Karena rahmat itu bukan Ustaz rahmat yang ngasih, Allah ngasih. Faham tuh? Ya? Jangan coba-coba juga cabut-cabut ini, cukur. Perempuan juga berdosa, dilaknat, dikutuk. Apa tidak bagus alis itu? Perempuan seperti itu dilaknat, dikutuk. Sudah sekali bimulang laknat kutuk. Karena memang begitu bunyinya. Nah, termasuk sekarang yang tren operasi plastik itu sudah berbahaya sangat. Merubah ciptaan Allah. Ganti hidung, ganti bibir. Ada orang-orang yang sudah sekian kali ditukar. Bertambah kelencong meong bentuknya. Ya, ini syukur nih ada yang bertanya seperti ini. Ya, hati-hati kena laknat. Hati-hati kena laknat, itu al-mutanammisat juga dilaknat. Cukur alis. Operasi plastik, mentato. Termasuk apa tadi? Kazak. Apa kazak? Rambut yang aneh-aneh. Rambut itu mahkota. Jangan diacak-acak. Hanya karena meniru gaya. Itu bukan seni. Tidak seni, senu. Khusus murid-murid Abi ini, kalau ada yang tidak suka, saya bicara sama murid saya. Kalau ada yang tidak suka dengan ceramah ini, saya dengan murid saya menyatakan rambut colak-colek, dikazak namanya, digundul sebagian, dibiarkan sebagian. Termasuk mencat rambut dengan macam-macam. Tidak boleh. Dibolehkan hanya orang tua yang mencat rambut ubannya menjadi warna salin hitam. Itu untuk orang tua. Jangan hitam. Misalnya rambut Abi sudah putih, ditukar dengan warna yang lain, salin hitam, disuruh boleh, tapi tidak harus. Kalau saya lebih suka seperti ini, alami saja. Uban itu cahaya, uban itu kebaikan, uban itu penghapus dosa, uban itu penaikan derajat, biasa beruban, tidak masalah. Jangan cabut ubat. Rambut, hargai rambut kita. Jadi termasuk gaya-gaya memakai warna-warni, apalagi nanti bisa menyentuh kulit kepala,
menghambat air masuk, nanti mandinya tidak sah lagi kalau sudah mandi wajib. Karena terhalang air masuk ke kulit kepala. Kaza namanya. Mencat rambut, mentatu, tato, dan alis serta OP plastik. Sejalan lebih jauh semuanya. Paham tuh? Lebih-lebih laki-laki ini, jangan antum menjadi kemarin ke perempuan-perempuanan. Kita jantan. Ini jantan ini. Jantan, kita jantan. Tidak harus kita ini cantik. Laki-laki tidak cantik. Tidak harus indah. Tidak harus ayu dan layu. Itu bukan kita. Kita ini adalah berdegap. Tahu berdegap? Kokoh, kuat, teguh. Keras. Itu kita. Allah nak ciptakan kita ni ayu, cantik, molek, jelita. Kita laki-laki. Maka segala macam yang mengarah ke perempuan-perempuan, ke feminiman, tidak boleh laki-laki. Nah, fitrah laki-laki itu penanggung jawab, pemimpin, tegas, kuat. Tegar dia. Bahkan menangis pun laki-laki jarang. Walaupun sedih, bagaimanapun dia sedih, dia tidak mau menangis. Pantang baginya menangis. Makanya laki-laki enye di sini, sudah, hentikan enye-nya. Tahu enye? Enye tahu? Sedikit-sedikit emak, enye namanya. Lebih-lebih laki-laki Minang, pantang. Laki-laki Minang itu perantau, pengimbara. Pantang baginya mengadu pulang laki-laki. Karena laki-laki harus seperti itu. Jangan hias-hiasi diri supaya cantik. Yang supaya cantik itu siapa? Perempuan. Kan perempuan harus cantik, harus indah, harus ayu, harus jelita. Tapi jangan pamer-pamerkan kepada laki. Memang fitrah perempuan seperti itu. Dia harus berhias. Perempuan harus berhias. Lebih-lebih yang sudah berkeluarga, ada dia berhias untuk suaminya. Jangan lusuh kumuh saja. Sudah lusuh tu kumuh tu busuk pula lagi. Jangan. Paham tak? Laki-laki faham? Ini jantan apa ni? Jantan apa laki-laki ini? Jantan apa laki-laki? Laki-laki lawan daripada perempuan. Tapi kalau jantan, lawan daripada betina. Jangan jadi betina itu. Faham? Ada faham? Nah, makanya sudah coba-coba mencabut atau menghilangkan alis. Apa? Warna-warni, nano-nano, perempuan. Warna-warni, nano-nano. Suka pula rambut warna-warni, nano. Dan seterusnya. Agama kita sudah cukup mengajari kita. Itu pertanyaan yang kedua. Dari luar ini, pihak luar. Supaya ada faedahnya untuk kita semua. Ada faedah. Pertanyaan ketiga dari luar juga, dari orang tua. Cuman 3 sajalah, jangan banyak-banyak. Ini banyak nih, 3 sajalah. Setentang anak-anak kami yang berkuku panjang. Boleh tak anak-anak kami berkuku panjang? Sebab ada juga anak-anak yang sengaja memelihara kuku. Waqatalana atau wuqitalana. Diberi tenggang waktu oleh Rasulullah kepada kami para sahabat, kata beliau, untuk mencukur bulu-bulu di badan, merapikan segala yang patut dirapikan, termasuk memotong kuku. Paling lat 40 hari, paling lat. Bagusnya sekali seminggu, atau akan ke Jumat lebih bagus. Lebih-lebih laki-laki tidak boleh kuku panjang. Kata orang tua-tua dalam kaji sesuk, itu kuku setan. Banyak di sini mengandung bakteri. Namanya barasim. Ketika berwuduk kita harus membersihkan di bawah, karena harus kena ini. Kalau kuku panjang, hati-hati, mana tahu nanti ada najis. Kuku panjang sini, berwuduk harus ke sana.
Harus. Nah. Sebab di bawahnya harus kena. Nah, tambah lagi nih kuman-kuman, bakteri-bakteri. Ah, makan pula di situ, penjang. Pakai sendok, sendoknya kuku. Perempuan juga tidak boleh kuku panjang. Tidak diboleh kuku panjang. Kecuali kebutuhan yang tidak dapat dielakkan. Kami dulu menjahit kecil-kecil. Namanya menjahit menipik bantal. Butuh kuku panjang. Di empu. Jahit. Nabi dulu kecil-kecil menjahit. Menjahit baju, menjahit topi. Ini juga menjahit lapisan namanya. Jahit. Juga menjahit sarung bantal. Pakai kuku. Itu dibutuhkan. Kalau nak bisa, pakai kuku. Yang kiri. Kalau dibutuhkan dan mesti harus, apa boleh buat? Silakan kuku panjang. Kalau tidak, lebih-lebih pakai kutik, kutak, apa bahasanya? Masalahnya laki-laki juga menjawab. Ada yang pakai kutik. Kalau inai boleh, hinna boleh. Inai bukan di atas, inai masuk ke dalam warnanya. Tapi kalau kotek di atas, jika kotek itu bisa menghalangi air sampai ke kuku, wudhu antum tidak sah. Kalau wudhu tidak sah, salat tidak sah. Wudhu kalau tidak sah, salah satunya air tidak sampai ke kulit atau ke kuku. Kalau itu menghalangi air masuk, maka wudhu itu tidak sah, harus dibuang. Berbeda dengan inai ya, berbeda dengan inai. Termasuk juga gincu. Kalau terhalang air ke bibir, tidak sah wudhunya. Karena ada juga perempuan, takut dia gincunya habis, maka ketika berduduk dia mengatupkan dua bibirnya. Tidak sah wudhu, karena bibir luar termasuk wajah, minal wajhi. Bibir luar termasuk wajah. Perempuan yang pakai gincu, apalagi gincunya airnya bisa meleset saja, tidak terkena, dibuang. Bukan bibirnya dibuang, gincunya. Dan jangan berduduk dikatupkan dua bibir, karena bibir luar termasuk wajah. Jangan begini. Maka ketika itu tidak kena air. Gincu. Kalau ditanya kepada saya, mana yang suka? Perempuan bergincu apa perempuan yang pakai bibir? Kami laki-laki suka perempuan yang pakai bibir, bukan pakai gincu. Asli. Kata orang sekarang ori, natur. Dia bisa lihat bahasanya natur. Black to ke belakang, natur. Alami. Tanyalah kepada kami laki-laki yang sehat-sehat ini, kami suka yang alami, yang orinya. Yang tidak alami kami tidak suka, palsu, buatan. Cantiknya tidak alami. Ya saja. Betul ini. Tambah satu lagi masih suka yang alami ya. Masih suka. Selamat alami ya, alami saja. Mukaram. Jadi kalau gincu dapat termasuk alas bedak. Lebar sedikit. Alas bedak. Alas bedak ada yang minyak, pakai minyak. Kalau alas bedak itu, minyak itu bisa menghalang air, maka harus dicuci mukanya dengan sabun. Tidak masuk ini. Tidak masuk. Tapi kalau bedaknya bedak tepung, tidak masalah. Bedak tepung, pipa misalnya, apa lagi? Atau Vivo. Vivo apa? Kalau bedaknya alasnya minyak,
yang dikhawatirkan airnya tidak sampai ke kulit, tidak sah wudu. Tidak sah wudu. Nah. Disapu betul, digosok betul. Tiba di wajah itu guslun, dicuci betul. Jadi bisa jadi ada orang perempuan yang berwudu begini kayaknya. Tidak, dikhawatirkan tidak sah. Bibirnya dikatup, kemudian dia berwudu, gaya di tepi. Enggak, di guslun itu dicuci, digosok-gosok. Faghsilu wujuhakum, cuci dengan air digosok, dalk digosok-gosok. Ini dah. Laki-laki juga ini. Ini dah. Sampai ke sini ya. Lekuk ini juga harus ini. Kenapa? Nanti tidak masuk air. Jadi kalau begini-begini saja, letak. Atau ni para jantan-jantan ini berduduk di keran sebelah tangan. Tidak sah. Kenapa tidak sah? Tidak sempurna. Kita disuruh isbaghul wudu. Isbaghul wudu, sempurna-sempurna wudunya. Atau yuhsinul wudu, bagus-bagus, baik-baikkan wudu. Jangan asal-asal. Ada dengar tuh? Kelas berapa ini? 8. Nama siapa? Bagus. Mantap. Ya, kelas 7. Paham itu? Berwudu. Perempuan juga kalau wajahnya pakai beda, ya hati-hati. Apa hati-hati? Jangan asal-asal digosok. Ini batasnya. Min manabiti sya'ar, tempat di mana tumbuh rambut biasa sini. Sampai bawah dagu. Sampai sini. Cuping telinga kanan kiri, semuanya kena. 3 kali. Ini melebar jawaban Nabi ke situ supaya dapat dipahami. Bagus, pertanyaan beliau-beliau ini bagus. Makanya kalau ada wali murid atau orang tua yang bertanya lagi, silakan WA. Mudah-mudahan Ustaz kita nanti bisa mengemas, men-setting acara kita sehingga ada yang bertanya bisa langsung dijawab. Terima kasih atas orang tua. Tidak semuanya dijawab. Ada banyak. Kita cukupkan 3 saja jawabannya karena murid-murid kita juga bertanya. Oke. Kita sambung. Ini murid pertama ini. Muhammad Zikra 8E. Silakan berdiri Muhammad Zikra. Kelas 8E, dari mana Muhammad Zikra, kampung halamannya? Bukit Tinggi. Bukit Tingginya di mana? Aur Kuning. Ibunya ada, bapaknya ada, suaminya ada. Oh, enggak ada. Coba salam sama ibu bapaknya. Wah, bagus. Ini orang tua Muhammad Zikra 8E tanyanya, bagaimana kita mengetahui masuk dan habisnya waktu salat? Andaikan kita tidak tahu jam, bagaimana cara mengetahuinya? Begitu. Oke, Mas Karis, makasih Muhammad Zikra, silakan duduk. Bagus. Waktu-waktu salat namanya kitabam mauquta. Suatu yang telah ditetapkan waktu-waktunya dan telah ditentukan bukan berdasarkan perjalanan jam, tapi berdasarkan matahari. Matahari. Pertama namanya subuh. Subuh itu masuknya terbit fajar. Fajar sadiq. Fajar 2, fajar kadhib dan fajar sadiq. Kadhib bohong, sadiq yang benar. Sudah nampak cahaya putih di tempat arah matahari akan terbit. Cahaya putih. Itu fajar namanya. Masuk subuh, azan subuh. Jam berapa ketika itu? Ketika itu masuk subuh. Jadi bukan jamnya. Fajar terbit itu jam berapa? Maka berarti ketika itu subuh. Bukan jamnya, fajarnya. Itu makanya waktu itu kadang-kadang
maju, kadang-kadang mundur. Karena bukan berdasarkan jam, tapi matahari. Kemudian ketika matahari sedang di tengah langit, tidak ada bayangan. Di tengah langit ada bayangan kiri kanan. Istiwa namanya. Lalu tergelincir bayangan ke arah timur. Berarti masuk waktu zuhur. Zawal namanya. Ini jika matahari pas di tengah-tengah, tidak ada bayangan. Yang berkacamata, sini lihat, sini. Ya. Mengkode-kode dengan Ustaz Al-Mukarram ya? Tidak. Tengah langit ini. Matahari mengarah ke barat, maka bayangan condong ke timur. Sudah ada bayangan namanya masuk zuhur. Asar juga begitu, 2 kali bayangan masuk asar. Maghrib, matahari terbenam. Isya, hilang bekas-bekas cahaya matahari syafaq. Ditentukan oleh perjalanan matahari. Andaikan kita tidak ada jam, tidak ada HP yang beritahu, misalnya kita hiking dan kemping. Ini pertanyaannya ya? Ya, Muhammad Zikra. Itu pertanyaannya. Lihat matahari. Kalau di rimba, hutan belantara bagaimana? Menentukan arah kiblat. Lihat lumut. Lumut itu biasanya tumbuh di arah barat, di batang-batang kayu. Karena lumut tidak mau langsung dikena cahaya matahari. Kalau ini pohon, lumut jarang tumbuh di sini. Karena matahari, lumut banyak. Itu kiblat. Tidak nampak cahaya matahari bagaimana? Dikira-kira saja. Masuk zuhur apa ini? Dapat dikira-kira. Segelap-gelapnya hutan dapat dikira-kira. Kalau sudah bisa kita kira-kirakan masuk salat, salatlah. Andaikan meleset, tidak masalah, karena kita sudah berusaha. Mastata'tum, semampu dan sebisanya. Jadi jawaban pertama ditentukan bukan jam, tapi matahari. Jam berapa matahari terbit? Sekian waktu salat. Muncul sekian, tenggelam sekian. Ditentukan oleh matahari. Dulu Bilal dan orang muazin Rasul melihat matahari keluar. Sekarang kita sudah percaya saja kepada digital. Tidak perlu orang lihat matahari. Percaya kepada kalender. Yang tidak percaya orang sekarang adalah kepada awal Ramadan, akhir Ramadan, dan wukuf di Arafah. Itu yang tidak percaya orang kepada jam. Awal Ramadan orang pasti lihat hisab. Akhir Ramadan orang hisab lagi. Wukuf orang hisab lagi. Selebihnya orang sudah percaya saja kepada kalender, hisab, dan jadwal salat. Demikian jawaban sederhananya. Ya, Muhammad Zikra. Fahim tum? Oke. Faiz Azlan Alvino Septian 8F. Faiz, mana Faiz? 8, di mana? Azlan. Bagus. Azlan dari mana? Hah? Penampung, Penompen. Faiz? Bukit Tinggi. Oh, bagus. Alvino. Dari mana? Salunto. Sijunjung? Enggak, Salunto saja. Septian. Oh, 4 orang. Semuanya 8F. Ya, dari mana Septian? Kapau. Kamang. Oh, Kamang 3 sekarang ini. Kamang Mudi. Pau. Kamang Tengah, Kamang Ilia. Mana? Kamangnya mana? Ha? Kamang Ilia. Bagus. Kedua-dua manusia yang baik ini, 3, 4 ya, manusia yang bagus, gagah, cantik ini. Tanyanya sama ini. Apa hukumnya menghayal? Dan apa pengaruhnya ke dalam kehidupan kita, Abi? Berangan-angan ya. Ya. Menghayal. Pungu hendak merindukan bulan. Kehendak hati ingin memeluk di gunung. Apa daya tangan tidak sampai. Pancing panjang sejengkal, dalam lautan hendak diduga. Bagus. Silakan duduk.
Hukum menghayal, hanya hayalan. Menghayal boleh, mengangan-angan boleh. Kapan bolehnya? Hal-hal yang baik diiringi usaha. Dalam satu ayat disebutkan, ya, idza tamanna ahadukum, idza tamanna, tamanni, menghayal. Apabila menghayal, mengangan-angankan, tamanna ahadukum, apabila menghayal, mengangan-angankan salah seorang kamu, fal yukthir, perbanyak khayalannya, perbanyak angan-angannya, selagi yang baik. Selagi yang baik, silakan berangan, berandai. Karena fa inna ma yas'alu rabbahu azza wa jalla. Karena dia secara langsung dia sudah meminta kepada Tuhannya. Ya, bilang lagi, berangan-angan boleh, menghayal boleh, berandai-andai boleh, selagi baik, selagi bagus. Tapi harus diiringi dengan usaha boleh. Saya ini, andaikan saya kaya lah, saya bangun pesantren. Lebih hebat daripada Abi Center ini. Abi Center ini apa ini? Yang di belakang tak bagus. Abi Center ini apa ini? Jangan. Yang bagus, saya andaikan kaya raya, saya bangun pesantren. Saya cari istri yang paling cantik. Boleh. Supaya berdua dapat membangun pesantren yang hebat. Satu putra, satu putri. Boleh. Tapi berusaha. Berdoa dan berusaha. Fal yukthir, perbanyak harapan-harapan. Perbanyak keinginan-keinginan. Apalagi tekad dan cita-cita, berazam. Terus fal yukthir, mintalah. Karena kalian meminta kepada Allah. Allah Maha Kaya, Allah Maha segala-galanya. Minta fal yukthir. Boleh ya? Tapi ada yang tidak boleh. Mengkhayalkan yang mustahil, mengangan-angankan yang tidak mungkin. Karisia ingin jadi daun, jangan. Tahu karisia? Tahu karisia? Daun pisang yang sudah apa bahasa Indonesianya? Yang sudah layu, yang sudah kering, yang sudah mesik namanya. Ini namanya karisia, ingin jadi Daud. Tidak bisa. Saya berkhayal, ingin muda lagi. Tidak, itu mustahil, tidak bisa. Tidak boleh angan-angan. Berangan-angan jadi muda lagi, tidak bisa. Atau perempuan berangan-angan laki-laki, itu sebaliknya. Saya andaikan perempuan lah. Atau andaikan saya laki-laki lah, begini, tidak boleh. Itu buang-buang modal, buang waktu, bahkan itu dianggap berdosa. Karena kita ingin merubah. Ada juga yang makruh, tidak boleh mengkhayal yang makruh. Apa sifatnya yang makruh? Ya, angan-angan yang sifatnya membuang-buang waktu, mengangan-angankan yang tidak patut-patut, tapi tidak haram. Jadi jawabannya, bolehkah kita mengkhayal, mengangan-angankan yang baik? Boleh. Karena itu menyemangati, menumbuhkan harapan, optimis. Apalagi orang yang bekerja keras, dia harus mempunyai harapan. Harapan itu kan angan-angan. Tapi tidak boleh kita sekedar berangan-angan, berusaha tidak mau. Duduk-duduk saja, berkelumun puntun saja. Belajar pemalas, makan banyak, tidur sering. Angan-angan jadi presiden, tidak mungkin saja. Belajar pemalas, makan banyak. Penidur, olahraga tidak mau, lalu berkhayal pula ingin menguasai dunia. Itu meminta sisiak ke limbe namanya. Tahu limbe? Belut tahu? Lele tahu? Jangan meminta sisi ke belut, ke limbe, ke lele. Jangan minta ketiak kepada ular. Tahu ketiak? Ular tahu? Minta ketiak ke ular aja lah. Tidak akan mungkin. Ini berangan-angan, berkhayal itu baik bagi orang yang punya cita-cita, punya semangat, punya tekad
maka angan-angannya mendorong, memotivasi dirinya. Tapi bagi si pemalas, angan-angan hanya tinggal di angan-angan. Hanya di angan-angan, kata lagu. Ya bagus. Yang berempat ini kita dorong beranganlah, berkhayalah, bercita-citalah, bertekadlah, tapi harus diiringi usaha. Mudah-mudahan Faiz menjadi orang yang beruntung. Sama dengan namanya. Juga Azlan Alvino Septian menjadi orang yang sukses dunia dan akhirat, berbakti kepada agama, negara dan orang tua, bermanfaat dunia dan akhirat. Untuk 4 pasangan ini, Faiz, Azlan, Alvino Septian, bagus. Yang ketiga, Daffa Hadinata Alif Afghani. Daffa 8B. Daffa ini dari mana? Daffa kayu tanam, sungai tanam. Wis, babendi-bendi ke sungai tanam, bagus. Alif dari mana? Pasaman Timur. Ada orang tuanya. Salam sama orang tuanya. Bagus. 8B, tanyanya, mengapa orang yang baru lahir dan orang yang mau dikubur diazankan Abi? Sepengetahuan ana, azan untuk panggilan salat. Hebat, luar biasa ini. Makasih Daffa dan Alif, silakan duduk. Azan. Kenapa bayi yang baru lahir diazankan, dan kenapa apalagi ini? Orang yang mati dikuburkan juga diazankan. Itu tanya beliau. Azan. Coba dengar ini. Azan itu artinya pemberitahuan dan pengumuman. I'lam. Al-adhanu al-i'lam. Azan itu arti bahasa kitanya pemberitahuan. Atau bisa juga pengumuman. Maklumat. Al-i'lam bidukhuli waktu salah bi alfazin makhsusatin. Azan itu mengumumkan, memberitahukan bahwa waktu salat sudah masuk. Itu awalnya azan. Lalu azan ini ditukar oleh orang kita sebagiannya menjadi abang. Alah abang orang. Abang. Bisa jadi yang azan itu abangnya dulu. Abang mah azan. Oh, yang azan abang. Abang azan. Lama-lama azan itu abang. Bisa jadi. Pada mulanya azan itu disyariatkan ketika para sahabat-sahabat mencari cara bagaimana memberitahu kepada orang banyak waktu salat sudah masuk. Ya, mencari cara, bermusyawarah bagaimana caranya memberitahu orang banyak waktu salat sudah masuk. Di Madinah masih tahun pertama masuk tahun kedua. Musyawarah. Yang perempuan ke sini melihat, dah hentikan melihat ke sana. Banyak laki-laki yang gagah nih mungkin. Gagah jantan-jantan laki-laki ini. Suka sekali perempuan melihat ke sini. Mantap. Nanti dipertemukan. Dikasih piala nanti. Nah, lalu dapat kesimpulan bahwa disyariatkanlah azan. Kalau Abi tidak akan cerita sejarah azan panjang. Lalu kemudian azan ini menurut beberapa ulama juga boleh dikumandangkan, diserukan untuk yang lain-lain. Seperti azan ketika bayi baru lahir. Ini ada hadisnya. Ada penjelasannya, walaupun masih diperselisihkan kesahihan hadisnya. Yang jelas dalilnya ada. Maka dalam hal ini ulama-ulama berbeda pemahaman. Ada yang tetap menganjurkan bayi yang baru lahir diazankan, ada yang mengatakan bid'ah. Ini namanya perbedaan pendapat. Tidak masalah, karena dalilnya ada. Berkisar antara sahih dan tidak sahih saja. Berarti ada dasarnya.
Kemudian dikiaskan, ya, mazhab Syafi'i dalam kitab yang terkenal sekarang Al-Mawsu'ah Al-Fiqhiyah Al-Kuwaitiyah, ada sebanyak 45 jilid besar. Dalam kitab itu dijelaskan mazhab Syafi'i mengkiaskan, menganalogkan azan ketika baru lahir, artinya orang baru masuk ke dunia. Maka dikiaskan pula azan itu kepada orang yang meninggalkan dunia. Sehingga mereka berpendapat disukai juga azan melepas orang mati, meninggalkan dunia. Azan ketika menyambutnya ke dunia, azan ketika melepaskannya dari dunia, ketika dikubur. Itu makanya ada orang azan dikubur. Dalilnya tidak ada. Yang ada qiyas, analog. Dan ini pun pendapat mazhab Syafi'i. Lalu ada pula nanti menambah, disukai juga azan ketika perasaan sedang galau, kacau, sedih dan duka. Ketika kebakaran, ketika menghadapi hewan yang memberontak, hewan yang binal. Maka juga termasuk disukai kita azan dalam perjalanan, tersesat dalam perjalanan. Juga ketika melihat syaitan, azanlah. Saat marah juga boleh azan katanya. Ketika menderita penyakit gila anjing juga azan. Jadi banyak lagi anjuran-anjuran yang kesemuanya itu tidak ada dalil, alasan, hadis daripada Nabi. Cuma itu pendapat para ulama yang menganjurkan azan pula lah di saat ini, ketika marah, ketika melihat makhluk halus, ketika kebakaran, ketika terjatuh, ketika galau dan kacau. Juga termasuk tidak ada dalilnya mengazankan ketika mayit dikuburkan kecuali hanya qiyas. Qiyas, apa qiyas? Dianalogkan, dibandingkan. Apa? Orang baru lahir diazankan, berarti ketika itu dia masuk ke dunia, ketika dia meninggalkan dunia juga diazankan. Begitu seterusnya. Bahkan juga ada orang azan ketika melepas orang ke tanah suci, atau ketika musafir azan juga dia. Semuanya itu berkembang pendapat-pendapat dalam mazhab Syafi'i. Karena itu pendapat, ada yang setuju, ada yang tidak. Ada yang mengatakan itu bid'ah. Jadi pertanyaan daripada beliau ini, si Dafa dan Alif, azan disyariatkan untuk salat. Lalu ada ulama berpendapat sesuai dengan hadis-hadis juga disunnahkan azan di telinga bayi yang baru lahir. Ini ada dalilnya, cuma berbeda pendapat tentang hukumnya. Karena ada yang menganggap hadisnya lemah dan seterusnya. Sementara azan ketika memasukkan mayit ke kubur tidak ada dalilnya. Azan ketika orang marah tidak ada dalilnya. Azan ketika kebakaran tidak ada dalilnya. Azan melepas orang berangkat tidak ada dalilnya. Azan ketika perasaan kacau balau tidak ada dalilnya. Hanyalah pendapat-pendapat berdasarkan ini, berdasarkan ini, berdasarkan ini. Jadi jawabannya, azan ketika memasukkan mayit ke kubur, dalil alasan dari nabinya tidak ada, yang ada qiyas. Untuk itu ada yang paling keras mengatakan itu bid'ah, sesat katanya. Ada juga yang mengatakan ya, walaupun tidak ada dalilnya, paling tidak kita sudah melepasnya dengan kalimat azan. Sudah Dafa Alif, sudah Alif. Mana Alif tadi? Bagus, hebat ini. Masih ada waktu kita. Dua Dafanya. Dafa Abu Rashid. Mana nih? 7E. Ini Dafa juga namanya. Silakan berarti. Dari mana Dafa ini? Padang luar, luarnya di Padang. Ada orang tuanya? Assalamualaikum. Wah, mata. Tanya si Dafa Abu Rashid, apa hukumnya berpacaran? Oh, bersalaman. Bersalaman dengan orang yang tidak mahram. Ya, silakan. Salah baca abi ya. Bersalaman, bukan berpacaran. Oh, nah. Salaman.
Salaman itu namanya musafahah, jabat tangan. Apabila bertemu dua orang muslim, lalu kedua-duanya fayatasafahani, kedua-duanya berjabat tangan, bersalaman. Yatasafahan, musafah, berjabat tangan. Ghufira lahuma, diampunkan dosa keduanya sebelum berpisah. Hadis riwayat Abu Daud. Tapi bersalaman dengan sama-sama jenis. Laki-laki sama laki-laki, perempuan sama perempuan. Itu satu. Ada sunnahnya kasalaman, ada sunnahnya ada. Dengan sama-sama sejenis. Tapi tidak boleh lagi kalau bersalaman dengan sejenis, cuma jenis yang satu lagi agak mirip-mirip lawan jenis. Atau ke jenis-jenisan dia. Kemudian ada beberapa riwayat, salah satunya hadis riwayat Imam Tabrani. Di kita ada kitabnya. Di situ dikeluarkan sebuah hadis bahwa bunyinya la ayyut'ana fi ra'si ahdikum. Betul-betul sungguh ditusuk kepala kalian dengan mikhyat, dengan jarumnya min hadid, dari besi. Khairul lahu, lebih baik baginya, min ayamassa, daripada tangannya disentuh oleh lawan jenisnya, oleh perempuan. Hadis ini menjadi dalil bagi ulama bahwa seseorang tidak boleh bersentuhan, berjabat tangan dengan lawan jenisnya yang bukan mahram. Apapun alasannya. Kemudian berkembang pendapat itu. Bagaimana kalau terpaksa? Apalagi dipaksa. Seperti keadaan darurat kita bersentuhan. Nah, itu boleh. Ada perempuan hanyut atau laki-laki hanyut. Tidak bisa kita menyelamatkan kecuali harus dipegang tangannya. Maka ketika itu boleh menyentuh, memegang tangannya. Hanyut. Dibolehkan. Atau memang harus dipapah, digendong dia karena kecelakaan. Dia lawan jenis kita. Boleh. Namanya darurat. Karena menyentuhnya ketika itu lebih harus dibenarkan daripada membiarkannya. Atau perempuan yang melahirkan. Tidak ada lagi tenaga lain. Tenaga medis tidak ada. Di tempat yang jauh daripada medis. Ketakutan dia di tengah jalan. Ada satu laki-laki yang punya pengalaman misalnya. Lalu dibantunya melahirkan, boleh. Karena darurat. Dan contoh-contoh lain. Lalu bagaimana kalau kita salaman dengan nenek-nenek atau inyek-inyek, kakek-kakek yang tidak ada lagi tertarik orang melihatnya dan tidak akan timbul syahwat melihatnya. Nah, ini ada juga ulama membolehkan, kecuali cucu-cucu, anak-anak kecil bersalaman dengan nenek-nenek. Karena nenek-nenek itu sudah tidak ada ingatan orang bersalaman dengannya apa-apa. Tapi kalau dengan kakek-kakek masih ada kakek-kakek yang binal. Lalu bagaimana kita bersalaman dengan ustazah kita di sini? Atau kadang-kadang ustazah itu yang mengulurkan tangannya dengan kita. Misalnya diulurkannya tangannya kepada si Dafa Abu Rashid. Sini Sid, selan dengan ustazah dulu katanya. Itu tanyanya ya. Mana ini? Bagusnya jangan anak kita diajar bersalaman dengan lawan jenis. Karena banyak ulama-ulama menyebutkan tidak boleh, haram hukumnya. Dan jangan biasakan salam dengan lawan jenis. Apapun alasannya, hanya dalam keadaan tertentu. Ulama-ulama menyebutkan dengan tertentu itu tidak ada syahwat, tidak ada keinginan lain. Dan keadaannya memaksa kita untuk bersalaman seperti pejabat negara. Kita dibariskan
dan kita dilantik, diangkat, lalu berjabat tangan dengan kita. Ada yang membolehkan ketika itu sekali itu saja. Pada asalnya tidak boleh bersentuhan dan bermusafahah, berjabat tangan dengan lawan jenis yang bukan mahram kita. Bagaimana ustazah kita? Kepada ustazah kita serukan, tidak apa-apa, tidak bersalam dengan anak laki-laki, biar saja. Bagaimana dengan ustaz kita? Ustaz kita juga jangan bersalaman dengan anak perempuan kita di sini. Kenapa? Menjaga itu lebih penting daripada membiarkan. Dan jangan biasakan. Kalau rindu dia berjabat tangan, kita jarak jauh saja. Nanti ya, apabila kita sudah halal saja. Ya, sudah halal ya. Halal, salaman. Dah? Bisa ya? Paham maksudnya Abu Ghaffar, Abu Rashid? Tidak panjang-panjang jawabannya, singkat saja. Karena mengingat waktu. Kemudian siapa ini? Kevin Kobila, Kevin Farrell. Dua Kevinnya. Kevin Kobila 7C. Kevin Kobila 7C. Ini dia. Dari mana Kevin Kobila? Sungai Puah. Di Badorai. Limo Kampuang. Ya, Badorai itu. Badorai. Bagus. Kevin Farrell pertama, dua Kevin. Dari mana? 7 Balai. 3 Balai. 3 Balai. 3 Balai. 3 Balai. Kevin ya, sama-sama Kevin. Bagus. Sama-sama kelas 7C. Satu Kevin Q, satu Kevin F. Sama pertanyaannya. Ada orang tuanya? Ada. Kevin? Salam itu. Assalamualaikum. Orang tua saya. Bagus. Mantap. Pertanyaan si Kevin ini, Kevin Kontrat ini. Apa hukumnya sengaja tidur ketika muazin mengumandangkan azan? Ya. Bagus. Silakan duduk. Sengaja tidur, pura-pura tidur, atau memang betul-betul tidur. Yang paling susah itu membangunkan orang yang pura-pura tidur. Apa? Membangunkan orang yang pura-pura tidur. Yang paling gampang membangunkan orang yang tidur. Karena dia tidur, dibangunkan. Kalau pura-pura tidur lama dibangun. Karena dia pura-pura tidur. Sekarang orang azan di sini. Jadi dia pura-pura tidur. Bahkan dengkurnya lebih keras daripada orang yang betul-betul mendengkur. Ya, Kevin? Orang azan. Karena dia tidak mau ke masjid atau malas ke masjid, dia bikin pura-pura tidur. Atau malas salat sunat. Di sini ya, salat sunat. Dia pura-pura tidur. Pura-pura itu tidak jujur. Tidak jujur. Yang satu, orang seperti ini orang suka berdusta. Yang ketiga, hukumnya orang ini sudah dibisiki setan. Yang keempat, dia kekurangan sekian banyak fadilah dan keutamaan. Yang kelima, orang yang seperti ini, kalau dia tidak salat, dia selama, dia pura-pura tidur, atau dipasangnya selimut tebal-tebal, seakan-akan tidak ada lagi penghuninya situ, maka dia sudah melalaikan kewajiban salat. Maka hukum orang seperti ini tergantung. Kalau memang tidur, bangunkan. Kalau pura-pura tidur, ingatkan. Dan jangan pura-pura terus. Orang ini biasanya orang-orang yang tidak pernah setia nih, pura-pura. Perempuan jangan orang cari orang yang pura-pura ini. Orang tidak jujur. Yang paling banyak di masjid. Karena takut disuruh oleh ustaz kita, bangun, salat sunat. Dia pura-pura tidur. Supaya jangan salat sunat. Ini yang ditanyakan ke Fit. Ya. Pura-pura tidur.
Bahkan karena tidak mau dianjurkan salat sunat, dia pura-pura zikir. Tadi tidak. Lalu ustaznya dia zikir. Ini juga orang yang tidak jujur. Kemarin di sini duduknya. Lewat ustaznya menyuruh dia salat sunat. Dia pura-pura. Lewat ustaznya. Yang mana ni? Tidak, jujur. Ketidakjujuran mengantarkan orang kepada dusta lagi. Jadi kalau ditanyakan bagaimana hukumnya makruh, sangat dibenci. Kalau sampai dia tidak salat jamaah, dia sudah meninggalkan satu lagi kesalahan. Satu lagi kesalahan dibukanya karena sudah meninggalkan kewajiban salat berjamaah. Barangkali jawaban bis sudah selesai. Kevin? Ya. Yang satu lagi, yang perempuan lagi nih. Woi. Si Caca 71, Jihan 7I. Caca 7I. Ada Caca? Ada? Dari mana Caca? Solo. Provinsi. Omilin. Ombak Putih. Oh, Kubang Putih. Kubang Putih. Caca Kubang Putih. Jihan 7H. Ada Jihan? Ada Jihan 7H. Ada. Dari mana Jihan? Kubang Putih juga. Salunto. Si Junjung. Bapak Ibu ini Caca, Kubang Putih dan Jihan Salunto. Keduanya kelas 7 bertanya. Mari kita dengarkan Bapak Ibu di rumah ya. Sepengetahuan ana, kita boleh menikahi saudara kandung, tidak boleh menikahi saudara kandung. Lalu kenapa Habil dan Kabil memperebutkan saudara perempuan mereka untuk dinikahi? Oh, ini hebat sekali dia ya. Makasih Caca, Jihan, syukran. Syukran untuk anda berdua. Bagus. Dah. Perhatikan. Memang benar dalam surah An-Nisa, saudara kandung termasuk orang yang haram dinikahi. Tidak boleh nikahi, haram dan berdosa besar. Nikah dengan saudara kandung, itu benar. Namanya mahram. Dalam surah An-Nisa ada 16 orang yang tidak boleh dinikahi. Termasuk menikahi 2 orang yang bersaudara. Hidup kedua-duanya tidak boleh. Kalau sudah mati satu boleh. Juga menikahi anak saudara. Banyak. Sekarang tanyakan kalau begitu kenapa Kabil dan Habil memperebutkan? Nabi Adam dan istri beliau Hawa. Ha, waw, alif, hamzah, Hawa. Bukan Hawa, Hawa. Hawa istri beliau menurut beberapa catatan sejarah, salah satunya dapat dibaca dalam kitab kisah-kisah, itu Qasasul Anbiya, kitab kisah para nabi-nabi yang sahih yang ditulis oleh Ibnu Katsir dan lain-lain, mengatakan bahwa Nabi Adam dan Hawa dikasih anak kembar. Sampai Hawa hamil 20 kali, berarti 40 anaknya. Tambah 1 namanya sis. Wallahu a'lam. Lalu karena manusia segitu baru dan harus berketurunan, maka Allah perintahkan kepada Nabi Adam mengawinkan anak-anaknya silang. Kabil saudari kembarnya Iklimah namanya,
Habil, saudari kembarnya labudda. Maka harus silang. Kabil kawin dengan kembaran Habil. Menurut catatan sejarah, kembaran Habil ini wajahnya agak kurang sedikit cantiknya dibanding dengan Iklimah. Sementara Iklimah, saudari kembaran daripada Habil, dinikahkan dengan Habil. Silang. Karena di zaman itu manusia segitu baru. Dan syariat yang dibawa Nabi Muhammad belum ada. Belum ada syariat ketika itu. Syariat sama dengan kita. Itu perintah Allah kepada Nabi Adam. Hal itu tidak diterima oleh si Qabil. Bukan mempeributkan, mereka tidak berebut. Qabil tidak menerima, karena dia ingin kawin dengan saudari kembarnya. Apalagi saudari kembarnya cantik. Konon sejarahnya Qabil termasuk wataknya agak keras, tipikalnya egois, dia petani. Habil peternak, lembut, santun, baik. Dia peternak. Karena protes tidak mau menerima, dengki dia kepada si Habil. Akhirnya diperintahkan untuk berkorban keduanya. Mana korbannya yang terima, itu yang jadi. Maka Qabil berkorban, Habil berkorban. Ini dalam surah Al-Maidah nanti. Karena Habil adalah peternak, dicarinya kambing yang gemuk-gemuk, ternak yang gemuk-gemuk untuk dikorbankan. Sementara Habil petani, dicarinya Qabil, sementara petani dicarinya yang tidak bagus untuk dikorbankannya. Allah terima korban Habil. Pertanda Habil kawin dengan Iklimah. Maka terjadilah kedengkian pertama di muka bumi. Dan dosa pertama sekaligus. Dosa pertama di surga dengki. Dan dosa pertama di muka bumi adalah dengki. Dengki itu penyakit yang tertua, yang sangat berbahaya, yang ujungnya pembunuhan. Maka semenjak itu dendamlah, sakit hatilah Qabil kepada saudaranya Habil. Maka dia ingin melenyapkan saudaranya Habil. Mati Habil. Sampai sekarang siapapun yang membunuh, dosanya ditanggung oleh Qabil. Di samping dia berdosa, karena dia perintis pembunuhan, maka dosa itu akan terus kepadanya perginya. Maka siapa yang merintis kejahatan, lalu diikuti orang kejahatannya, dia dapat dosa karena rintisannya, dan dapat dosa daripada orang yang mengerjakan pekerjaannya. Itu bahayanya menjadi merintis yang buruk-buruk. Dan bagusnya merintis yang baik-baik. Akhirnya meninggal Habil. Habil tidak membalas, walaupun badannya lebih besar daripada saudaranya Qabil, tidak membalas. Tidak membalasnya. Qabil akhirnya terusir. Dan burung gagak yang mengajarkan bagaimana harus menguburkan saudaranya yang meninggal. Ini pertanyaannya, kenapa Qabil dan Habil memperebutkan perempuan? Tidak berebut, itu diperintahkan. Cuma Qabil tidak menerima. Dituduhnya ayahnya tidak adil. Masalahnya dia dengki. Dengki itu sangat berbahaya. Jangan pelihara dengki. Dengki itu SMS. Sakit, sedih, susah melihat orang senang. Sebaliknya, senang melihat orang sedih, susah. SMS jangan pelihara, berbahaya. Satu-satunya ayat yang kita diajarkan oleh Allah untuk berdoa daripada penyakit hati adalah dengki. Wa min syarri hasidin idza hasad. Ya, Caca, jangan kawin dengan saudara enggak boleh. Kita bukan anak Nabi Adam. Caca. Janjian ya, jangan kawin ya. Ada 4 pertanyaan lagi, waktu sudah habis. 4 pertanyaan itu dari Madinah Putri Misha, Aurel Zulfi Okta. Pertanyaannya, kapan kita boleh membuka suara untuk menyebut kesalahan? 7H. Ini ditunda ya. Kemudian Renata Oktavia Putri Handayani. Kemudian Florenzia 7G. Tanyanya, apa hukum membaca Al-Quran tidak memakai jilbab dan tidak menutup aurat? Ini langsung bisa jawabnya. Dibolehkan dan boleh. Perempuan membaca Quran kalau tidak memakai jilbab atau nampak aurat.
tidak menjadi syarat, cuman adabnya. Di antara adab-adab membaca kalamullah, kitab suci, tutuplah aurat, menghadaplah kiblat, duduk baik-baik, pegang dengan tangan kanan. Ini adab. Ini tidak dilarang, boleh saja perempuan yang tidak pakai jilbab kalau dia baca Quran. Ini langsung dijawabnya, ya, tanpa menampilkan orangnya. Bagaimana hukum kita menulis cerita novel-novel lalu disiarkan? Pertanyaan Nur Indri Setipani 7H, ditunda nih waktu. Alfika Putri Marsyah, apa hukum memakai keramik pada kuburan atau mempercantik kuburan Abi? Oh, nih jawaban sederhananya, haram hukumnya, tidak boleh. Sederhana, nanti akan dijelaskan lagi. Sekian saja karena waktu kita sudah lewat. Semoga jawaban-jawaban tadi bisa dapat berfaedah, bermanfaat, dan dapat kita pahami bersama. Amin. Diakhiri, dan terima kasih banyak kepada antum yang sudah tertib. Duduknya bagus-bagus. Jangan menoleh kepada orang, antum yang saya bilang. Suatu akhlak yang tidak baik, adab yang tidak baik. Kita yang ditegur guru, kita pura-pura menoleh pula kepada orang. Tidak jujur. Guru kita menegur kita, jangan ribut. Duduknya bagus-bagus, pecinya, bajunya pasang. Dia pura-pura melengah penoleh. Pura-pura orang lain yang salah. Tidak jujur dan tidak gentleman. Gentleman. Ya. Tidak ada yang sebaik jujur. Orang ini namanya sportif. Gentleman dia. Berani menanggung. Mengaku salah. Ya, paham itu? Paham? Yang pura-pura melihat orang lain itu? Nah. Sembunyi pula dia di punggung kawannya. Paham? Nah, bagus. Hebat. Kita doakan semoga putra-putri Abi Center menjadi orang baik semuanya. Menjadi manusia yang saleh dan salehah. Cepat mendapat jodoh. Saya tamat di sini langsung kuliah. Diakhiri dengan doa kepada majelis. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi jama'in. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.